Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita lanjut ke pertemuan kedua kita. Kita membahas tentang biotermik. Kalau kemarin kita membahas tentang biotermodinamika atau yang lebih familiar ya, kita bahas kemarin tentang fluida. Hari ini kita membahas tentang suhu ya, suhu atau yang kita kenal dengan biotermik. Jadi mohon nanti saudara di depan duduk saudara itu harus ada ini ya, harus ada buku, pena ya. Jadi jangan hanya dengarkan saja karena saya tidak ceramah ya. Kita belajar ya. Jadi bukunya tolong ada ya. Ini kalau jangan dianggap ya kayak gitu ya. Jangan dianggap ceramah. Takut pula saya ya. Oke ya, kita lihat di gambar pertama di slide kita. Coba perhatikan ya. Di tengah-tengah itu ada orang ya, ada manusia. Di sana manusia menerima dua kemungkinan yang ada di bumi ini. Yang pertama tentang panas. Panas biasanya kita dapatkan dari sinar matahari yang terik mungkin barangkali, maka itu bisa menghasilkan panas. Ya, kemudian yang kedua, manusia itu juga bisa menerima dingin, ya. Jadi menerima panas dan menerima dingin itu adalah sifat manusia, ya. Jadi yang jelas ya, tubuh kita itu harus dipertahankan kekonstanannya. Ya, jadi suhu yang ada di dalam tubuh itu harus konstan. Kenapa? Karena kalau dia terlalu panas itu menyebabkan penyakit, ya. Dan terlalu dingin pun juga menyebabkan penyakit. Ya, maka tubuh kita itu harus dijaga kekonstanannya. Dengan apa tubuh itu menjaga kekonstanannya? Yang pertama dia melalui hipotalamus. Ingat ya di dalam tubuh kita itu ya saraf adalah bagian terpenting. Maka hipotalamus itu sebenarnya ya menjalankan fungsi dari persarafan itu sendiri. Jadi hipotalamus itu adalah sentral. Nanti ketika misalnya tubuh merasakan suhu yang sangat panas sekali, maka hipotalamus nanti akan bekerja agar suhu yang panas itu kembali menjadi sesuai dengan suhu tubuh. Ya, maka itu adalah pekerjaan dari hipotalamus. Jadi hipotalamus inilah nanti yang memberikan informasi ke otak ya untuk menyampaikan ke tubuh ya silahkan ya kalau dalam keadaan panas silahkan dinginkan tubuh. Dengan apa? Mungkin bisa saja nanti dengan menghidupkan AC ya atau menghidupkan kipas angin atau saudara kipas mungkin barangkali bagian-bagian tubuh yang dirasa panas itu adalah yang diperintahkan oleh hipotalamus ke otak ya. Nah, itu yang dingin pun juga seperti itu ya ketika misalnya tubuh merasakan suhu yang sangat dingin sekali maka hipotalamus juga memberikan respon kepada tubuh maka disampaikan ke otak bahwasanya sekarang suhu sedang dingin. Maka biasanya saudara ya kalau di pegunungan itu dengan cara menggosok-gosokkan tangan ya atau menggerak-gerakkan tubuh ya berolahraga itu adalah informasi yang diberikan hipotalamus ke otak sehingga tubuh itu merespon ya dari suhu yang sangat dingin itu agar kembali ke suhu semula ya itu yang pertama hipotalamus. Jadi untuk mempertahankan kekonstanan tubuh itu ya yang pertama itu melalui hipotalamus. Yang kedua, untuk mempertahankan kekonstanan tubuh itu adalah melalui asupan makanan. Ya, misal saja ini kalau kita sedang berpuasa sajalah, ya, misal itu di jam-jam krusial, misalnya sore ya atau siang hari itu kita merasakan tubuh kita itu lunglai, ya, tubuh kita itu lemas. Itu menandakan bahwasanya asupan makanan itu juga bisa mempertahankan kekonstanan tubuh. Kalau kita terlalu lama puasa, ya, itu biasanya bisa menyebabkan suhu panas, suhu tubuh menjadi dingin, sehingga kita menjadi lemas, ya. Nah, itu adalah Gila. sebentar ya. Ya, itu artinya adalah asupan makanan juga berfungsi untuk menjaga kekonstanan tubuh. Selanjutnya, ya, yang bisa juga ya membuat kekonstanan tubuh itu terjadi adalah kelenjar keringat. Ya, misalnya kita dalam keadaan yang sangat panas sekali, misalnya, maka biasanya tubuh itu mengeluarkan kelenjar keringat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekonstanan tubuh.
Selanjutnya, pembuluh darah. Darah yang mengalir di pembuluh darah, ya itu juga tergantung bagaimana suhu tubuh waktu itu. Ya, misalnya kita setelah berolahraga misalnya, itu biasanya darah mengalir ke pembuluh darah itu dengan sangat cepat. Ya, ketika kita rehat atau rileks misalnya, maka biasanya darah di pembuluh darah itu juga bekerja dengan lambat. Jadi cepat atau lambatnya darah bekerja di pembuluh darah itu, ya itu merupakan salah satu faktor untuk mempertahankan kekonstanan tubuh. Ya, ketika misalnya kita sedang banyak aktivitas, itu biasanya darah mengalir dengan sangat cepat, tetapi ketika kita sangat rileks, ya maka darah itu juga mengalir dengan sangat lambat, ya seperti itu. Yang terakhir ya, untuk mempertahankan kekonstanan tubuh itu kita kenal dengan adanya otot dan rangka, ya. Nah, ini contohnya ini ketika misalnya kita lihat orang orang tua kita atau nenek kakek kita di rumah, ya. Kalau misalnya eh, saudara bandingkan dengan nenek kakek, ya kalau di rumah di Bukit Tinggi misalnya, suhu yang sangat dingin itu, mampu nggak kira-kira nenek kakek kita mandi pagi hari? Sulit kan? Nah, itu menandakan bahwasanya otot dan rangka, ya begitu usia kita sudah menua, itu lama-kelamaan fungsinya menjadi menurun. Ya, sehingga kadang-kadang ya otot dan rangka itu juga mempengaruhi semakin tua kita, maka biasanya tubuh kurang bisa lagi mempertahankan kekonstanan tubuh. Artinya dia tidak bisa lagi menahan rasa yang sangat dingin atau ya rasa yang sangat panas ya. Jadi otot dan rangka juga berfungsi untuk mempertahankan kekonstanan tubuh. Ya, inilah yang ada di dalam suhu itu sendiri atau di dalam biotermik. Coba perhatikan ya, suhu di dalam tubuh itu ya, mungkin barangkali ini saudara catat dulu ya. Catat dulu, nanti kita akan gunakan ini untuk berlatih ya. Coba ada dua slide setelah ini ya, ini dan setelahnya. Tolong dicatat dulu ya. Ini adalah usia tubuh ya, kemudian suhu tubuh normalnya ya. Silakan dicatat karena ini penting nanti untuk mengerjakan soal di belakangnya. Silakan. Sudah? Saya pindahkan ke slide berikutnya. Kalau sudah, Belum, Sudah Pak. lagi Pak, belum. dikit lagi Pak. Sudah? Coba di slide pertama ini, coba saudara lihat suhu mana yang paling tinggi. Yang saudara catat itu, suhu di mana yang paling tinggi. Hafizi Ikram, 1 tahun Pak. 1 tahun. Coba pertanyaannya kenapa kok di 1 tahun itu suhunya paling tinggi? Hafizi? Ya, Belum kenapa tahu, di Pak. suhu? Kenapa? Belum Coba tahu, Pak. gunakan logikanya. Coba. Kalau umur 1 tahun itu apa yang terjadi pada anak? Baru masa-masa aktifnya itu, Pak, bergerak. Ya itu ya. Jadi masa-masa aktif ya. Artinya
ketika semua metabolisme tubuhnya segera dibentuk, berarti aktivitas di dalam tubuhnya itu sangat panas ya. Maka di usia 1 tahun itu suhu paling tinggi pada anak ya. Dan coba perhatikan, suhu paling rendah di sini itu adalah 36 tahun ya. Artinya apa itu? Nah, cocok dengan yang kita sebutkan tadi di otot dan rangka. Ya, semakin tua, maka biasanya suhu itu semakin menurun. Ya, sehingga ya dia tidak bisa lagi menerima ya suhu-suhu yang drastis ya seperti saat subuh ya. Kalau di Bukit Tinggi itu subuh kalau mandi kan perlu apa ya? Perlu effort yang kuat kita ya untuk bisa mandi. Kalau saudara mandi pagi aman kan? Aman, Pak. Nah, nggak bisa. Kalau kakek nenek saudara saya rasa tidak aman baginya itu. Ya, kalau kita aman ya, karena otot dan rangka kita masih aman ya, masih kuat gitu ya. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan. Ternyata suhu di badan kita saja itu berbeda ya. Maka di sini dikatakan alat pengukur suhu itu kan termometer ya. Nanti saudara juga akan menggunakan alat ini. Termometer yang kita gunakan itu biasanya adalah termometer untuk manusia ya atau termometer klinik namanya. Jadi ingat ya, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia itu dinamakan dengan termometer klinik ya. Termometer klinik ini nanti berbeda dengan termometer laboratorium ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Bah, untuk pasien kita nanti ya, untuk pasien kita nanti ternyata suhu di sekitar tubuh itu berbeda. Ini ada 3 tempat untuk melakukan pengecekan suhu dalam tubuh. Yang pertama kita kenal dengan termometer rektal ya. Termometer rektal itu maksudnya adalah kita mengukur suhu di anus ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan termometer aksila ya. Termometer aksila itu adalah kita melihat suhu pasien itu di ketiak. Yang ketiga itu adalah termometer oral ya. Kita menentukan suhu pasien itu di mulut ya. Jadi ada 3 tempat, ada oral, kemudian ada rektal, kemudian ada aksila. Coba kita perhatikan ini ya. Ternyata suhu di 3 tempat itu berbeda. Yang pertama dikatakan di sini, suhu di rektal itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral. Itu yang pertama ya. Yang kedua dikatakan di sini, suhu di aksila itu 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Pertanyaannya, di manakah suhu paling rendah? Ya, di mana suhu paling rendah itu? Aksilar. Di aksilar. Agil ya jawab ya. Kenapa tuh Agil? Kenapa Agil bisa jawab di aksilar? Ya, alasannya apa? Ya, kalau secara matematisnya di sana jelas ya. Dikatakan bahwasanya suhu di aksilar 0,3 sampai dengan 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya, Agil jawabannya benar ya. Kita appreciate ya jawaban Agil. Tapi pertanyaannya, kenapa suhu di aksilar itu paling rendah? Ada yang bisa jawab nggak? Karena lebih rendah daripada oral, Pak. Iya, itu kan matematisnya itu ya. Matematis di sana ya, itu kan sudah saya sampaikan tadi ya. Secara matematisnya di aksilar itu 0,3 sampai 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Sementara suhu di rektal lebih tinggi ya daripada suhu di oral. Yang paling rendah kita sampaikan di aksila. Aksila itu di mana? Apa? Biasanya kalau kita ngetes Ya, Pak. ya di ketiak ya. Kalau kita ngetes pasien itu, posisi terbaik itu duduk atau berbaring? Baring. Berbaring, Pak. Berbaring, ya benar ya berbaring. Ya walaupun nanti biasanya di apa di tempat klinik atau di rumah sakit biasanya ketika pasien duduk gitu ya. Tapi yang terbaik itu adalah berbaring. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kira-kira suhu di aksilar itu jauh lebih rendah ketimbang di oral ataupun di rektal? Ayo, Faktor lingkungan, Pak. apa? Suhu. Dipengaruhi faktor lingkungan. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Coba bedakan. Kalau di oral dia masuk ya ke dalam mulut. Ya, kita ya berarti ketika kita mengeluarkan nafas pasti dia panas. Ya. Pasti suhunya lebih panas. Apalagi di anus ya. Anus itu kan dimasukkan ke dubur untuk ke anus ya. Tentu dia akan
sangat panas di sana. Apalagi sistem ekskresi akhir kita itu adalah di anus ya, sehingga tentu ya secara anatomi itu akan lebih panas dibandingkan di dua tempat lainnya. Ya, baik itu di aksila maupun di oral. Nah, itu jawabannya ya. Kemudian ya secara fisiologis kalau pasien dalam keadaan berbaring, maka ingat itu ketiak, kemudian jantung, kemudian hati, kemudian anatomi tubuh lainnya itu segaris. Ya, nah itu perhatikan. Jadi ketika segaris itu ya, maka di ketiak itu adalah bisa dikatakan nilai suhu paling rendah berada di sana. Ya. Kayaknya sudah masuk Itu lah. jawabannya ya. Kemudian kalau untuk perawat ingat ya, ketika misalnya kita menggunakan termometer klinik ya atau termometer suhu badan itu nanti ketika kita meletakkannya di ketiak, nanti membacanya itu kita angkat saja termometernya. Ada yang sudah pernah menggunakan termometer klinik di sini? Ya, Pak. Ada? Siapa? Rintan. Rintan pernah. Siapa yang pernah mempergunakan termometer klinik? Sudah. Siapa tuh? Pernahnya siapa itu? Di ketiak, Rintan. Pak. Iya, pernah ya. Ya, Nah, pernah. kemudian membacanya di mana? Apakah di ketiak itu kita baca atau kita keluarkan? Tidak dikeluarkan, Pak. Ya itu nanti kita akan lihat ya. Kenapa kok bisa termometer klinik itu bisa dibaca di luar sistem namanya ya, nggak perlu. Coba bayangkan ya kalau perawat nanti ngecek termometer di rektal ya, kemudian dibaca di rektal kan. Ya kalau pasiennya bersih ya, kalau enggak kan kasihan perawatnya ya. Nah, jadi kita bisa mengeluarkannya dari sistem. Jadi nggak perlu dibaca di dalam sistem. Nanti akan kita lihat perbedaan antara termometer klinik dengan termometer laboratorium itu. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ini sudah benar di aksila. Ya, jawabannya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Maka saudara ingat ya, konsep suhu atau temperatur itu berakar dari ide kualitatif. Ingat nanti ya secara keilmuan kita membagi dua data ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien, kita ada dua data. Yang pertama kita kenal dengan data kuantitatif. Data kuantitatif itu dia berupa angka. Satu lagi ada data kualitatif, ini dia. Ada ide kualitatif di sini. Dia non angka. Ya, biasanya dalam bentuk huruf. Apa itu? Contohnya panas ya. Panas itu adalah kualitatif. Dingin itu adalah kualitatif. Kalau kita ingin menggantinya menjadi kuantitatif, maka panas dan dingin itu harus kita ganti menjadi suhu sekian. Misalnya suhunya 40 derajat Celcius, maka pasien dalam keadaan panas ya. Suhunya 14 derajat Celcius, maka suhu pasien dalam keadaan dingin ya. Itu dinamakan dengan kuantitatif. Oke ya. Nah, jadi ingat ya, kita mengenal ada kualitatif, panas dan dingin, kemudian ada kuantitatif, dia berupa angka. Ya, maka nanti ketika benda panas itu dia bersuhu lebih tinggi. Ya, jadi benda panas itu dia bersuhu lebih tinggi. Sedangkan benda dingin dia bersuhu lebih rendah. Ya, itu konsepnya. Itu adalah konsep kualitatif. Kemudian banyak sifat benda yang dapat diukur dan tergantung pada suhu. Ya, contohnya panjang logam. Ya, dia bergantung pada suhu. Kemudian tekanan uap dalam boiler misalnya, juga dia bergantung kepada suhu. Ya, kemudian kemampuan kawat misalnya mengalirkan arus listrik, dia juga bergantung kepada suhu. Kemudian warna benda panas yang berpendar, ya, semuanya itu bergantung kepada suhu. Ya, nah, jadi semua alat yang berhubungan dengan listrik biasanya itu dia bergantung kepada suhu. Ya, maka secara konsepnya kita mengenal termometer, ya. Ketika kita mengenal termometer itu pasti ada skala di sana. Skalanya ini biasanya menandakan suhu yang digunakan pada termometer tersebut, ya. Maka kita pertama mengenal adanya termometer Celcius, ya, termometer Celcius. Termometer Celcius itu biasanya titik awalnya itu adalah 0, kemudian titik akhirnya itu adalah 100 derajat Celcius. Ingat ya, Celcius. Kemudian yang kedua kita mengenal ada reamor, ya. Reamor itu titik awalnya itu 0, kemudian titik akhirnya itu adalah 80 derajat reamor, ya. Itu untuk reamor. Kemudian kita juga mengenal Fahrenheit, ya. Fahrenheit itu
titik awalnya Sini itu aja adalah lah, Kak, nggak apa-apa. 32 derajat Fahrenheit, kemudian titik akhirnya itu adalah 212 Fahrenheit. Ya, jadi ingat itu. Ya, titik awal dan titik akhir ini menandakan ya kita bisa membuat perbandingan antar termometer yang akan kita pelajari nanti. Ya, nah inilah perbandingannya. Coba perhatikan ini. Ini titik akhirnya 373, kemudian titik awalnya 273. Ini kita kenal dengan termometer Kelvin. Coba perhatikan ya, ketika saya baca Kelvin, ya, saya tidak menggunakan derajat, ya. 273 titik awalnya, titik akhirnya adalah 373 Kelvin. Ya, jadi untuk Kelvin membacanya seperti itu, tidak kita gunakan derajat. Tetapi ketika saya menggunakan Celsius, ya, titik awalnya itu 0 derajat Celcius, titik akhirnya 100 derajat Celcius. Ya, ketika saya menggunakan Reaumur, sama, ya, titik awalnya itu adalah 0 derajat Reaumur, titik akhirnya itu adalah 80 derajat Reaumur. Fahrenheit begitu juga. Titik awalnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit, titik akhirnya itu adalah 212 derajat Fahrenheit. Ya, nah ini untuk Reaumur. Perhatikan ya, jadi titik awal itu adalah ketika air membeku, kemudian titik akhirnya itu adalah ketika air mendidih ya. Kemudian yang lainnya ada di bawah. Nah, inilah yang penting ya. Apa bukti pentingnya ini? Kita bisa membuat perbandingan ini. Ya, nah, ini perbandingannya ini tolong dicatat. Kita berlatih Enggak, Bang. untuk mengaplikasikannya. Ya, silakan. Belajarnya mana, Bang? Gila nih. Ya, coba di apa? Coba dicatat ya konversi suhu ini. Mungkin ditambahkan ya dari eh, Celsius ke Reaumur ya. Celsius ke Reaumur itu adalah dari Reaumur ke Celsius ya, itu adalah 4/5 kali T derajat Celsius ya, tambahkan di bawahnya. Dari Reaumur ke Celsius. Gimana tuh ya? Nak do betul dia tiba nak do ke pulang do aja. Ya. Itu Suara diceknya Kak Putri. Kamu tuh nak bisa menjaga rahasia cek nih. Mood, woi, mood. Ya Allah, suara woi. rahasia apa yang mau jaga dia? Ya Allah, Oh, suara guys, suara. astagfirullah, saudara ini ada saja ya. Maaf ya Pak ya. Hmm. Ih, jangan. Lah Pak. Sudah ya. Nah, coba kita aplikasikan ya rumus ini. Yang pertama seperti ini, coba perhatikan. Pada saat Anda mengukur suhu bayi aksila, ya, berarti kita melakukan pengecekan untuk bayi di aksilar, di ketiak. Ya, kita dapatkan hasilnya 37 derajat Celcius. Berarti yang diketahui adalah T derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika diukur dengan skala Fahrenheit? Nah, coba dicari. Gunakan rumus yang mana itu? Yang satu atau yang dua? Dua, Pak. Ah ya, coba silakan. Coba silakan. Yang satu atau yang dua tadi? Sekarang yang tanya adalah Fahrenheit. Yang satu atau yang dua? Dua, Pak. Iya. Fahrenheit ke Celsius. Nah, coba catat dulu soalnya biar ini, biar aman ya.
bungkusan yang Oh, astagfirullahaladzim. Ini gangguan malam ini banyak ini kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, 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 ayo. Ini kayaknya tidak hanya ini ya, tidak hanya yang mau ikut legislatif aja yang sudah mau gila ini ya. Ini soalnya tambah malam juga tambah aneh ini. Ayo, nomor 1 berapa hasilnya? Siapa yang udah bisa menjawab? Nomor 1 berapa? Lagi, Pak. Berapa Suci? Masih mencari, Pak. kurang atau tambah? Tambah. 98,6 Pak. Tuh, Hafizi benar itu ya. 98,6. Satuan belakangnya apa Hafizi? Derajat Celcius. Ini pertanyaannya berapa itu dengan skala Fahrenheit itu jawabannya Celcius gimana itu? Berarti Fahrenheit tuh, Pak ya? Iya Allah. Ya, berapa Suci dapatnya? Suci berapa dapatnya? Coba Hafizi ceritakan bagaimana cara mencarinya tadi coba. Apa yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian berapa hasilnya. Coba. Baiklah Pak, diketahui suhu 37 derajat Celcius. Yang Suhu apa itu? ditanya Suhu apa itu? suhu bayi aksiler. Menggunakan termometer Suhunya, Celcius ya. Nah, gitu. iya Pak, menggunakan termometer Celcius hasilnya ditemukan 37 derajat Celcius. Soal yang ditanya berapa jika diukur dengan skala Fahrenheit. Jadi rumus yang dipakai itu yang pertama Pak, dari Celcius ke Fahrenheit. Bacakan, kita kan tidak tahu. Coba dibacakan apa rumusnya. Rumusnya itu 9/5 kali T ditambah 32. T derajat Celcius, T derajat Celcius, selesai ya fisik. Iya Pak, maaf Pak. Ya, coba. 9/5 dikali T derajat Celcius ditambah 32. Ya, betul. Terus? Langsung masukin itunya Pak. Suhu yang ditemukan tadi 37 derajat Celcius. Jadi 9/5 dikali 37 derajat Celcius ditambah 32. Hasilnya 98,6 derajat Fahrenheit. Gitu caranya tuh ya. Nah, itu udah didiktekan dengan baik oleh Hafizi. Ya, sudah bisa dicatat di bukunya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan tetap di nomor 1. Berapa derajat Reaumur dia? Coba, berapa derajat Reaumur dia? Ya, dari suhu yang tadi itu. Berapa derajat Reaumur dia? Coba lanjutkan. Maaf Pak, bisa kembali ke rumus tadi Pak. Belum dicatat, bahkan saya sudah catat tadi. Nah, Reaumur kan tidak ada di sini juga. Layu. T derajat Reaumur, coba catat. T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. Ya. T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali T derajat Celcius. Sudah dicatat?
Aku nggak mencatat. Nah, coba Hafizi, berapa tuh Hafizi? Agil, Agil, berapa tuh Jadi Agil? yang dikit Ya, T derajat Celcius yang diketahui kan? 4/5 kali T derajat Celcius itu T derajat Reaumur kan? Berapa dia? Tahu lagi. Rika bisa jawab? Rika Atalia. Bisa jawab Rika? 29,6 Pak. Ya, iya betul ya. Betul yang dikerjakan oleh Vicky. Rika bisa menjawabnya sama dengan temannya tadi? Apa Pak? Rika bisa jawab nggak? Atau Ivo dia Arnel? Bisa jawab Ivo? Ada dikerjakan? Ada, Pak. Ada. Ada, Berapa Pak. hasilnya? Berapa hasilnya? 29,6. Oke. Caranya gimana Ivo? Derajat R sama dengan kali 5 dikali derajat Celcius dengan 4/5 dikali suhu tadi 27 derajat Celcius. Sip. Ya, Dapatnya benar ya. 148 bagi 5 jadinya 29,6. Sip, ya, benar ya, Ivo. Dapatnya Itu sudah ya. Sekarang 148 bagi 5 jadi iya, iya, iya. Udah terapa itu. Sekarang coba cari berapa nomor satu ini Calvinnya. Calvinnya coba dicari berapa. Calvinnya berapa? Maaf Pak, rumusnya Pak. Oh, enggak dicatat apa, Hafizi? Ketinggalan tadi Pak. Oh, iya, iya, iya. Pak, coba. Nah, coba catat komplit ya. Nanti saya suruh-suruh nanti. Ya, berapa Kelvin itu? 310,15, Pak. Sip, ya. Oke. Bagaimana caranya? Syakila? Eh, dari suhu bayi Ya, 37 derajat Celcius ditambah sama rumus Kelvinnya ya. 273,15. Jadi jadinya berapa? Jadinya 310,15. Sip ya, benar ya yang dijawab oleh Syakila. Oke ya, kita beranjak ke soalan kedua. Ya, kita beranjak ke soalan kedua. Coba dibaca, dicatat, ya. Kemudian kerjakan berapa Celsius itu, ya. Kemudian berapa Kelvin itu. Tambahkan satu lagi berapa Reaumur itu, ya. Jadi ada 3 pertanyaan di sana: Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Ya, silakan. Siapa yang sudah bisa jawab? Ririn?
Neza udah selesai. Belum, Neza? Pak. Zeni bisa, Zen? Zeni bisa? Zeni Angelia bisa? Bisa ya? Suaranya nggak ada. Bisa? Hmm. Celsiusnya Yang berapa? 93, Pak. 93. 93. Coba cek dengan teman yang lain. Coba pakai rumus yang mana itu? Mau satu atau dua? Yang nomor 2, Pak. Coba perhatikan. Ini dikerjakan dulu ya. Ini dikerjakan dulu benar? Sudah ini dicari dulu. TF-nya dikurang 32 dulu. Baru dikalikan dengan ini. Ya. Udah, Pak. Oke, benar ya. Berarti berapa tadi Iya, hasilnya? Berapa hasilnya? 93, Pak. Koma? 3. Nggak ada koma-komanya. Benar, Pak. 93 aja ya? Enggak pakai koma, Pak. Oke, Dua benar ya. tiga koma tiga. Iya, Pak. Pakai koma. Pakai koma, nah. Coba Pakai dicek koma, lagi. Pak. Koma berapa? Koma 93, 33. Ah, itu dia ya, 93,33 ya. Oke, kita lanjut ya. Berapa Kelvin itu? 366,48, Pak. Sip ya. Berapa Reaumur itu? 74,67, Pak. Oke, yang lain bisa nggak? Nah, itu pertanyaannya lagi ya. Karena ini nanti keluar dalam ujian ya. Yang lain bisa? Hafizi benar itu ya. Hafizi sudah benar menjawabnya. Rintan bisa hasilnya dapat seperti yang tadi? Yang Kelvin atau Reaumur, Pak? Semuanya. Celsius dulu. Celsiusnya berapa? Celsius 93,3, Pak. Oke. Reaumur? Iya, 33. Reaumur? 473,15, Pak. 473,15. Kelvin? Itu Reaumur kok segitu banyak? Itu kan Oh, itu Kelvin. Kalau Reaumur berapa? Oke, coba perhatikan soal nomor 3. Ya, coba perhatikan dan baca soal nomor 3. Ya, coba carilah dalam referensi berapa derajatkah suhu normal manusia dalam kondisi sehat. Jadi kalau kita baca buku, ya suhu tubuh normal itu di antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Ya, sekarang ya kan ada dua tuh, ada dua rentang. Ya, coba saudara jadikan Reaumur, jadikan Fahrenheit, jadikan Kelvin. Coba. Berapa tadi suhu normalnya? 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Sekarang jadikan yang pertama Fahrenheit, yang kedua Reaumur, dan yang ketiga Kelvin. Silakan. Ingat ya, dia ada rentang, maka kedua-duanya juga ada rentang. Ya.
Sudah, Pak. Kalau di termometer Fahrenheit, rentannya dari 65,7 derajat Fahrenheit sampai 67,5 derajat Fahrenheit, Pak. Ulang. Dari berapa sampai berapa? Hafizi? Dari 65,7 derajat Fahrenheit sampai 67,5 derajat Fahrenheit. Ya, sip. Sekarang reamor. Coba reamor berapa? Kalau yang reamor dari 29,2 derajat remor sampai 30 derajat remor, Pak. Sip, ya. Terakhir Kelvin. Kalau Kelvinnya 309,65 derajat Kelvin sampai 310,65 derajat Kelvin. Sip, ya. Ini pertanyaannya yang lain samakah jawabannya dengan Hafizi? Yang lain sama enggak? Sama, Pak. Oke, ya. Kalau sama dengan Hafizi benar itu ya. Oke, jadi itu jawabannya ya. Jadi ingat ya, ada 3 pertanyaan. Mana yang paling sulit? Ayo, mana yang paling sulit dari 3 ini? Nomor 3, Pak. Nah, biasanya yang keluar di nomor 3 ini nanti. Ya. Jadi silakan nanti saudara cerna ya pertanyaannya. Karena dia ada rentang, pasti juga jawabannya untuk masing-masingnya juga ada rentang ya, seperti itu. Oke, sekarang ya, di dalam tubuh kita itu ada yang kita kenal dengan istilah heat transfer ya. Heat transfer itu bahasa kitanya adalah transfer panas ya. Ingat ya, manusia itu menghasilkan kalor atau panas ya. Setidak-tidaknya ya dia dihasilkan dari hasil metabolisme ya. Dia dari hasil metabolisme. Kok ada suara ini ya. Nah, dari hasil metabolisme ini nanti tercipta yang dinamakan dengan panas ya. Dari hasil metabolisme. Maka proses dari perpindahan panas itu ada 2 jenis ya. Yang pertama yang kita kenal dengan pendinginan ektotermik atau ektotermik cooling. Ya, yang kedua ada pemanasan ektotermik atau ektotermik heating. Jadi ada 2 ini. Dari kedua ini ya, dia menghasilkan 4 mekanisme transfer panas itu. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi, dan yang keempat adalah evaporasi. Ya, jadi konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi itu sebenarnya adalah 2 hasil dari proses perpindahan panas, baik itu ektotermik cooling maupun ektotermik heating. Ya, seperti itu. Kita lihat yang pertama konduksi. Ya, konduksi itu menurut definisi dia adalah perpindahan panas dengan sentuhan langsung antar permukaan. Ya, jadi syarat dari terjadinya transfer panas dengan cara konduksi ini adalah adanya sentuhan langsung antar 2 objek, ya, antar 2 permukaan. Maka di dalam konduksi ini, ya biasanya terjadi yang pertama adalah konduksi pendinginan, ya, di mana di sini kompres es, panas tubuh itu berpindah ke es melalui sentuhan langsung, ya. Jadi kompres es itu, ya, kompres es misalnya kita taruh di keningnya pasien misalnya, maka terjadi nanti panas tubuh bayi itu berpindah ke es, ya, itu dinamakan dengan konduksi pendinginan. Apa syaratnya? Ada sentuhan 2 objek. Apa 2 objek itu? Yang pertama adalah es, yang kedua adalah kulit bayi, ya, itu yang dinamakan dengan kompres es. Walaupun sekarang ya kompres es itu tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena dia menciptakan yang dinamakan dengan apa namanya?
penurunan yang drastis ya. Penurunan yang drastis itu di dalam ilmu fisika atau ilmu kesehatannya kita kenal dengan threshold. Itu nggak boleh ya. Karena bisa menyebabkan nanti bayi step ya. Pernah mendengar step? Pernah. Pernah ya. Itu makanya tidak boleh diberikan lagi kepada bayi kompres es. Kalaupun mau memberikan kompres, biasanya kita memberikan kompres hangat namanya ya. Kompres hangat. Berarti tidak boleh yang es ya. Kita boleh menurunkan suhu, tapi nggak boleh drastis. Ya, itulah. Makanya kita kenal dengan istilah threshold. Ya. Yang kedua, contohnya adalah konduksi pemanasan. Misalnya ini terjadi bayi prematur. Apa itu bayi prematur? Ada yang tahu bayi prematur? Bayi yang belum lahir 9 bulan 10 hari. Dengan sempurna. Bayi yang belum lahir 9 bulan 10 hari gimana nih? Kalau bayi sudah lahir ya lahir ya. Bayi yang cepat lahir, Pak. Itu bayi yang lahir belum masanya ya, itu yang prematur ya. Kan kelahiran itu di 9 bulan 10 hari ya. Belum Ya, lagi 9 bulan 10 hari dia sudah lahir ya, itu dinamakan dengan prematur. Apa yang terjadi nanti ketika bayi prematur itu diantaranya adalah terjadi hipotermi. Apa itu hipotermi? penurunan suhu tubuh. Hipotermi itu suhunya rendah ya. Dia tidak menurun ya. Tidak pernah panas dia ya. Hipotermi itu adalah suhunya rendah ya. Rendah. Jadi untuk hipotermi bayi ini biasanya kita lakukan tindakan. Ya, biasanya kita mengenal untuk ibu itu kita berikan tindakan metode kangguru namanya. Metode kangguru itu caranya adalah suhu kulit bayi itu menyentuh ke kulit ibu ya. Jadi ada skin to skin lah istilahnya. Ya, kulit ketemu dengan kulit. Itu syarat dari konduksi tadi. Ya, ada sentuhan langsung antara dua objek, kulit ibu dan kulit bayi. Sehingga nanti kulit ibu yang panas ya bisa memberikan panas juga ke kulit bayi yang sedang dalam masa hipotermi. Paham ya? Nah, itu yang dinamakan dengan metode kangguru. Kangguru ya, yang kita kenal juga dengan konduksi pemanasan. Paham ya? Yang konduksi ini? Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Yang Ya. kedua adalah konveksi, ya, konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena aliran dalam zat. Ya, jadi ada aliran dalam zat. Misalnya udara atau air yang mengalir. Berarti nanti panas itu dipindahkan berdasarkan gerakan fluida, ya. Zat yang bisa mengalir, ya. Ini ketika kita mengenal zat ya, zat itu sebenarnya tidak hanya air ya, tetapi juga ada gas. Maka di sana saya contohkan juga udara atau air yang mengalir. Apa contohnya? Kalau terjadi konveksi pendinginan, maka nanti terjadi kehilangan panas tubuh karena berada di dekat kipas angin. Ya, tubuh kita panas nih, kemudian kita hidupkan kipas angin. Ya, maka nanti suhu tubuh yang panas itu bisa hilang dengan adanya kipas angin. Itu dinamakan dengan konveksi. Ada aliran yang mengalir. Apa aliran yang mengalir itu? Gas. Gasnya apa? Udara. Udara. Ya, seperti itu. Ya, sehingga panas tubuh itu terbawa oleh aliran udara yang dingin tadi. Ya, yang kedua adalah konveksi pemanasan. Misalnya kita masuk ke dalam air panas yang mengalir. Ya, contoh nyatanya itu kita mandi di air ange. Ada yang pernah mandi di air ange? Nah, Harus siap. ada pernah? Pernah ya. Nah, kalau pernah, itu suhu tubuh kita misalnya dingin sekali itu, ketika kita mandi di air panas, itu ada aliran air yang mengalir di sana. Aliran airnya itu dalam keadaan panas. Ya, kita tutuplah si Vira ini nanti dia ngomong yang enggak nanti ya. Oke, begitu ya. Jadi ada konveksi pendinginan, ada konveksi pemanasan ya, masuk dalam air panas yang mengalir. Seperti itu. Kalau orang Jepang ya, kebetulan saya pernah ke Jepang, itu ada namanya spa ya, ruang spa itu duduk saja kita di sana itu suhunya bisa kita atur ya, mau panasnya berapa. Bahkan kita bisa keringatnya itu adalah keringat uap. Uapnya uap panas. Nah, itu juga bisa. Itu sama dengan konveksi ini. Ada aliran ada zat yang mengalir di sana. Apa di sana? Udara. Udaranya yang panas dalam bentuk uap. Seperti itu. Kita lanjut ya. Yang ketiga itu adalah radiasi. Ya, radiasi itu adalah perpindahan panas dengan cara dipancarkan langsung ke benda.
tanpa adanya sentuhan, ya, dia berdasarkan gelombang elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik, ya, listrik yang juga ada aliran magnetnya. Tubuh itu mendapat panas dari pancaran panas yang lebih tinggi dan memancarkan panas secara radiasi ke setiap objek yang mempunyai suhu lebih dingin daripada manusia. Contoh yang paling nampak itu biasanya kita mendapatkan sinar matahari yang terpancar ke tubuh kita. Itu dinamakan dengan radiasi pemanasan, ya. Itu radiasi pemanasan. Kemudian ada juga radiasi pendinginan. Ya, panas tubuh itu terpancar ke benda lain yang lebih dingin. Contoh ya, kita pakai baju putih sendiri. Sementara orang lain semua di dalam satu ruangan itu pakai baju panas. Ya, maka nanti ya panas orang itu bisa pindah ke kita. Ya. Atau biasanya kita itu jauh lebih adem ketimbang orang yang menggunakan baju panas. Kenapa? Baju hitam ya. Kenapa? Karena di sana ada radiasi. Ya. Jadi ada panas tubuh itu terpancar ke benda lain yang lebih dingin. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu ruangan itu ada 25 orang, ya 20 orangnya pakai baju hitam, 5 orang saja yang pakai baju putih. Ya, itu nanti biasanya panas yang dari baju hitam itu nanti bisa pindah ke yang baju putih. Ya, jadi ingat juga ya, kadang-kadang ya ingat salah satu yang bisa meradiasi itu adalah warna ya. Jadi warna yang yang ketika kena sinar matahari itu langsung dia absorb semua. Jadi kan baju hitam seperti itu ya. Ketika kita berada di bawah sinar matahari, baju kita baju hitam, ya, itu dia langsung mengabsorb panas itu, sehingga radiasinya langsung masuk ke kulit, ya, seperti itu. Oke, itu yang radiasi panas, ya. Coba perhatikan gambar ini, ya, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah aplikasi dari heat transfer tadi. Yang pertama, ini adalah radiasi. Tadi matahari kita ganti dengan lampu. Maka lampu ini bisa memberikan radiasi kepada bayi ini. Sehingga ketika radiasi langsung kepada bayi ini, maka terjadi yang dinamakan dengan panas. Saking banyaknya panas nanti ya dia berkeringat. Keringat itu menghasilkan evaporasi. Ya, evaporasi itu artinya penguapan, ya, penguapan. Kemudian si bayi itu duduk di lantai. Maka terjadi kontak langsung antara dua objek. Apa saja itu? Yang pertama adalah kulit bayi, kemudian yang kedua adalah lantai. Sehingga mungkin lama-kelamaan tubuh bayi yang panas itu menjadi sejuk, ya. Ditambah lagi dengan kipas angin yang diberikan, konveksi di sini, ya. Ada aliran zat lain. Apa alirannya? Oh, udara, ya. Maka lambat laun ini bayi bisa menjadi lebih tenang, ya, tidak menangis lagi. Jadi dari gambar ini sudah merupakan aplikasi dari ecothermic heating dan ecothermic cooling, ya, yang menghasilkan 4 macam tadi, ya, ada konduksi, ada konveksi, kemudian ada radiasi dan ada evaporasi. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Oke, ini. Kita ingin melihat ya dengan apa sih sebenarnya panas dan dingin itu. Bukan ini, jangan ini dulu. Nanti termometer. Kita mau melihat alatnya ya. Alatnya. Ya, ini ya. Waduh, sayangnya tidak bisa terbuka ini ya. Eh, Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara ada perbedaan antara termometer laboratorium dengan termometer klinik ya atau termometer suhu tubuh. Ya, diantaranya perbedaannya yang pertama skala yang ditunjukkan ya. Skala yang ditunjukkan oleh termometer laboratorium itu mulai dari 0 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius ya. Kalau dia Celcius. Kalau dia Fahrenheit silakan nanti konversi. Kalau Reaumur silakan konversi. Kalau Kelvin silakan konversi. Jadi sementara termometer klinik dia hanya mempunyai suhu, coba dicatat ini, skalanya hanya dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Itu beda yang pertama, ya. Jadi skalanya berbeda,
ya. Yang kedua, perbedaannya dicatat ya. Nanti keluar di ujian biasanya ini. Ulangi, Ya. Pak. Jadi perbedaan yang pertama, skala yang ditunjukkan oleh termometer laboratorium dari 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Sementara di termometer klinik ada termometer suhu tubuh itu mulai dari 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius ya. Wah, Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya perbedaannya yang kedua, termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu zat atau bahan ya. Sedangkan termometer klinik digunakan untuk mengukur suhu tubuh ya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, termometer laboratorium dibaca di dalam sistem ya. Termometer laboratorium dibaca di dalam sistem. Sedangkan termometer klinik atau suhu tubuh dibaca di luar sistem. Jadi ingat bedanya ya. Ketika kita mengukur misalnya air yang mendidih, kita masukkan misalnya termometer. Maka termometer itu kita membacanya di air yang mendidih itu. Nggak boleh diangkat. Kalau termometernya diangkat, maka dia akan kembali ke suhu semula atau suhu lingkungan. Ya. Berbeda dengan termometer klinik atau termometer suhu tubuh. Ya, kita taruh saja dia di ketiak, kemudian setelah 5 menit atau 3 menit, nanti kita angkat. Ya, kita baca di luar sistem. Tidak di ketiak. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Sekarang, pertanyaannya mana yang lebih akurat, termometer laboratorium atau termometer klinik? Ada yang bisa jawab? Nah? Labor, Pak. Labor yang lebih teliti. Kenapa? Karena pas mencek suhunya itu langsung di dalam sistem, Pak. Oh tidak, bukan itu alasannya. Ya, mana yang lebih teliti itu tergantung skala yang digunakan. Ya, skala laboratorium itu jauh lebih panjang ketimbang skala untuk termometer klinik. Ya, ya memang lebih teliti itu adalah termometer laboratorium karena dia mempunyai 0,01 NST namanya, non-use skala terkecil. Ya, NST. Ya, seperti itu. Sampai di sini ya pertemuan kita yang kedua saya sampai besok masih ada pelatihan ini sebenarnya. Besok ada kuliah lagi kita? Enggak. ada Ada ya? Iya nih Pak, Hari Kamis Rabu, selesai, Pak. Enggak, kita kan ada pertemuan kemarin yang enggak jadi kan? Mungkin besok Jumat Pak. enggak, pertemuan Jumat kemarin ya yang enggak jadi kan? Ya, Nah, mungkin kita ini ya ganti mungkin kalau seandainya saya tidak bisa hadir kita lewat Zoom nanti kita sepakati harinya kapan ya dengan si pennya ya dengan TJ penanggung jawab ya. ya Pak. Aira ya? Mana Airanya? Dengan siapa si penanggung jawabnya? Si pennya? Adinda Pak. Adinda. Oke ya. Nantilah kita ini ya. Sampai di sini ya pertemuan kita yang kedua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.